Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan pruning pembuahan anggur Jupiter dengan rambatan sistem para-para. Dan ini juga sekaligus video lanjutan dari video sebelumnya tentang perlakuan pada pohon anggur Jupiter ini. Jadi pohon anggur Jupiter yang saya tanam di tempat ini atau di greenhouse ini secara keseluruhan hasil stek atau on root tanpa rostock. Dan kali ini kita akan melakukan pruning pembuahan karena cabang tersiernya juga sudah lebih dari batang pensil, sangat siap untuk dibuahkan, dan pupuk generatif juga sudah kita aplikasikan. Terkait dengan pengaplikasian pupuk pada pohon ini sudah ada di video sebelumnya. Jadi untuk rekan-rekan yang baru mengikuti video saya bisa disimak perlakuan pemupukan pada pohon anggur yang pada hari ini saya lakukan pemangkasan atau saya lakukan pruning pembuahan. Kita lihat dulu percabangannya yang akan kita lakukan pemangkasan pembuahan. Ini seperti ini, sudah berwarna coklat dan berkayu dan sudah seukuran pensil rata-rata. Kita akan lakukan pemangkasan ken. Jadi kita tidak main spur. Kita main 4 mata tunas ke atas untuk pemangkasan pada pohon anggur Jupiter ini. Kenapa saya main ken? Karena pohon anggur Jupiter ini tidak dapat saya lakukan stres air. Karena kondisi di Purwokerto ini hampir tiap hari hujan. Dan media tanam cenderung lembab bahkan basah. Karena di sebelah sana persawahan. Kita akan melakukan pemangkasan dengan tetap menyisakan beberapa daun. Jadi tidak kita habisi daunnya. Karena kita tidak melakukan stres air. Kalau kita melakukan stres air, minimal mengurangi penyiraman, kita bisa pemangkasan pruning dengan menghabisi seluruh daun. Oke, kita akan mulai pemangkasannya. Seperti ini. Nih, di sini. Oke. Kenapa saya melakukan pemangkasan di sini? Pertama, batnya baik atau sudah gemuk bat-bat ini, kita kelihatan. Ya. Kedua, interknotnya normal. Jarak antar ruas normal. Untuk di sebelah sini terlalu pendek. Nih, dari sana ini mulai memendek dan ini mulai normal. Jadi kita mencari di interknot yang normal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Ini seperti ini. Nih. Sudah gemuk batnya. Nih, dan sudah lebih dari ukuran pensil serta berkayu. Ideal untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan pruning, kita bahas dulu perlakuan pada cabang tersier ini. Sebelum kita lakukan pemangkasan. Kalau pemupukan sudah kita tidak bahas, karena sudah kita bahas di video sebelumnya dan nanti hanya akan memakan durasi. Oke. Jadi seluruh tunas air sudah kita buang. Nih. Dari sini ke sana. Dimana di cabang tersier yang inilah kita akan pilih bat terbaik untuk kita tentukan titik pemangkasannya. Nah, supaya bat ini tidak pecah, bat yang kita tahan ini tidak pecah, kita memelihara tunas air di ujung. Nih, seperti ini. Dan kita lakukan axle break. Kelihatan ya? Kita lakukan axle break. Tuh, kita batasi tersiernya. Jadi bisa dilihat dari sini. Nih, ini cabang tersier. Ke sini, tunas air kita buang semua. Oke. Lalu ini tunas air kita pelihara, kita axle break. Kita pangkas. Kita hentikan. Kita lakukan axle break. Nih, di tahap axle break aja ini bawa bunga nih.
Artinya tanaman ini sangat siap untuk dilakukan pruning pembuahan. Kelihatan bunganya juga bagus. Dari tunas air ya. Nih. Tuh, dari tunas air. Tuh, batnya masih ada. Nih. Jadi yang kita buang hanya di titik yang kita tentukan untuk melakukan pemangkasan. Dari sana sampai ke 10 sampai 11 12 bat di sini. Nanti kita akan pilih bat terbaiknya untuk kita lakukan pemangkasan. Dan tunas air di ujung kita tahan semua, tersier juga telah kita batasi. Kita hentikan di 1 meter. Nah, setelah itu kita akan pilih titik pemangkasan dengan melihat bat yang cenderung gemuk atau bat generatif. Nah, ini yang sudah kita pangkas. Kita buang 2 daun terujung. Oke. Daun di depannya kita biarkan untuk tetap berfotosintesis dan memasak nutrisi untuk disalurkan ke batang dan cabang. Karena kita tidak melakukan stres air sebelumnya. Ini kita bisa lihat. Kita akan cari bat yang gemuk untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Nih, kita di sini. Ini kita pelihara tunas air dan kita Excel break. Di belakangnya inilah kita melakukan pemangkasan. Oke, seperti itu. Nah, tunas tersiernya ini atau cabang tersiernya sudah seukuran pensil. Seperti ini. Ini ya. Sudah berwarna kecoklat-coklatan. Ini yang sudah kita lakukan pemangkasan. Ingat, 2 daun terujung kita buang. Tujuannya adalah untuk merangsang bud break atau untuk merangsang pecah tunas atau bud sprout di ujung sini. Jadi nanti dengan kita buang 2 daun di ujung ini setelah pemangkasan, ini akan merangsang pecahnya bud di titik tersebut. Kalau di Jupiter yang masih cabangnya masih relatif muda, daun kita biarkan, baru kita buang setelah sprout. Kalau yang ini karena batang sudah coklat, kita buang. Jadi untuk kawan-kawan yang bertanya, kenapa beda-beda untuk pemangkasan di sana seperti itu, pemangkasan di sana seperti ini, di sana ada yang potes pucuk dan lainnya. Jadi kita banyak teknik dan trik yang kita gunakan untuk membuahkan anggur, bergantung pada variannya dan usia pohonnya, serta perlakuan tanaman, stres air atau tidak, variannya genjah atau bukan, itu menentukan pemangkasan dan trik pembuahannya. Jadi istilahnya multiple choice, banyak pilihan dan boleh dipilih keduanya, juga boleh dipilih salah satunya. Karena semua teknik yang kita mainkan, semuanya berhasil mengeluarkan bunga dengan model pemangkasan berbeda-beda. Jadi kawan-kawan pemula tidak usah bingung, kalau bisa diikuti. Yang termudah saja yang mudah dipraktekkan oleh kawan-kawan. Jadi tidak harus membuahkan anggur harus dengan model seperti ini. Tidak, cuma saya berikan contoh beragam untuk dijadikan bahan referensi buat kawan-kawan mana yang termudah untuk diikuti dan sesuaikan dengan variannya. Pertama itu, yang kedua sesuaikan dengan usia pohonnya serta ukuran cabang tersiernya. Karena ini akan menentukan model pemangkasan, termasuk stres air. Stres air wajib bagi cabang tersier yang sudah berkayu dan berwarna coklat. Itu wajib. Jadi tidak direkomendasikan membuahkan anggur di batang tersier yang masih sayur atau masih hijau kemudian dilakukan stres air. Nanti apa yang terjadi? Tanaman akan mati. Jadi teman-teman gak usah bingung untuk rekan-rekan, khususnya rekan-rekan pemula. Kalau untuk rekan-rekan senior sudah mengerti tentang teknik dan trik seperti ini. Jadi kalau bingung kemarin
melihat di video salah satu rekan kita modelnya pembuahannya seperti ini. Sekarang seperti ini kok beda-beda jadi bingung. Nggak usah bingung, ikuti aja yang gampang diikuti. Kawan-kawan tidak harus mengikuti cara saya, tetapi cara saya ini yang saya lakukan ini alhamdulillah sudah berhasil dengan kita ulang berkali-kali. Karena itulah kita bagikan biar bermanfaat buat rekan-rekan yang lain. Seperti itu. Jadi membuahkan anggur itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, baik pruning, potes pucuk, can pruning, spur pruning, dan lainnya. Tinggal dipilih aja sesuaikan dengan varian dan yang mudah diikuti. Kalau mengikuti pola pemangkasannya, juga mengikuti perlakuan tanaman sebelum dipangkas. Jadi tidak tanaman di pupuk vegetatif, kemudian di pruning, kemudian tidak berbuah, lalu menyalahkan yang memberi contoh. Jadi karena kalau mengikuti pola pemangkasannya, pembuahannya juga tentunya harus mengikuti treatment yang dilakukan sebelumnya. Begitu. Ini varian anggur Jupiter Origin USA. Kita lanjutkan ke pemangkasannya. Ini kita hanya buang 2 tahun terujung. Seperti ini. Perlakuan setelah ini kita lakukan spray fungisida nanti. Fungisida dan insektisida untuk mencegah serangan jamur dan hama setelah kita lakukan pemangkasan. Jadi nanti tunas baru yang seprut tidak terserang jamur dan tidak terserang hama, baik itu kutu kebul, kutu perisai, ulat, belalang, dan lainnya. Ini ya, yang sudah kita lakukan pemangkasan pembuahan. Seperti itu. Saya tidak mungkin memvideokan semuanya atau pemangkasan yang saya lakukan ini karena nanti akan memakan durasi. Tetapi sebagai catatan untuk teman-teman, khususnya rekan-rekan pemula, sebelum membuahkan anggur pastikan tanaman ini sehat. Yang kedua, berikan pemupukan vegetatif sampai masa menjelang pembuahan, dan sebelum pembuahan baru kita masuk pupuk generatif untuk kemudian bisa kita lakukan pemangkasan pembuahan. Sebelum kita melakukan pemangkasan ini, kita telah melakukan penyiraman terlebih dahulu ke media tanam. Minimal 3 jam sebelumnya. Ini sudah kita siram tadi pagi. Dan sore ini kita lakukan pruning pembuahan. Pupuknya, kita tidak pupuk setelah pemangkasan ini. Nanti baru 3 atau 4 hari ke depan, kita akan tabur pupuk NPK. Dosis rendah, setengah sendok makan setiap pohonnya. Kalau POC tetap lanjut rutin seminggu sekali. Untuk setelah itu kita hentikan pemupukan dan penyemprotan fungi dan insek. Jadi setelah ini kita pangkas, besok kita spray fungi dan insek. 3 hari kemudian kita tabur di media tanam NPK setengah sendok makan. Selanjutnya pemupukan hanya POC saja. Untuk kimia kita hentikan dan pupuk kimia kita lanjutkan kembali setelah berry set atau bunga yang mekar sudah berhasil penyerbukan, selesai penyerbukan dan terbentuk buah anggur yang kecil-kecil. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.